Film diawali dengan memperlihatkan keadaan di sebuah area di Afghanistan. Terlihat Sersan John Kenley dan beberapa pasukannya sedang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang melewati area tersebut dalam rangkaian kegiatan untuk melacak keberadaan pasukan Taliban dan memastikan kebenaran berita bahwa saat ini Taliban tengah menyusun kekuatan dengan memiliki markas khusus untuk membuat senjata. Operasi militer ini juga merupakan buntut dari tragedi 9/11 yang membuat Amerika memiliki asumsi kuat atas keterlibatan Taliban dalam peristiwa tersebut. Padahal mah nggak tahu juga. Terlihat dua anggota pasukan yaitu Jack dan seorang penerjemah yang merupakan orang lokal Afghanistan sedang melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk. Dalam percakapannya, sang sopir truk terlihat keberatan mobilnya diperiksa dengan menolaknya dan malah menyebut si penerjemah sebagai pengkhianat karena membantu tentara Amerika. Namun setelah dengan sedikit paksaan akhirnya sopir mau turun dari mobilnya. Jack dan si penerjemah terlihat langsung pergi ke belakang mobil tersebut dengan hati-hati. Mobil tersebut meledak yang mengakibatkan tewasnya si Jack dan si penerjemah. Scene beralih ke sebuah pangkalan udara di Bagram, Provinsi Parwan, Afghanistan, sekitar 25 km sebelah utara ibu kota Kabul. Terlihat seorang anggota militer yaitu Stephen Kurser. Dia merupakan anggota baru yang datang atas permintaan Sersan Kenley untuk menggantikan posisi Jack yang tewas saat ledakan tadi. Tak lama juga datang Steve yang membawa calon penerjemah baru yang akan ikut bergabung dalam tim ini untuk menggantikan posisi si penerjemah yang telah tewas dalam ledakan bersama si Jack. Dari ke-6 anggota calon yang disiapkan Steve, akhirnya Ahmed lah yang terpilih dengan pertimbangan dia bisa menguasai 4 bahasa. Besok harinya mereka langsung melanjutkan operasi seperti sebelumnya dengan menyisir rumah-rumah penduduk yang tampaknya Ahmed yang notabene orang penduduk lokal sudah sangat paham betul bahwa jika mereka mencari senjata Taliban tidak akan ditemukan di area seperti ini. Tapi tampaknya Sersan John Kelly masih penasaran dengan tetap memasuki rumah salah satu warga yang menurut informasi itu adalah tempat yang mencurigakan. Setelah masuk dan melakukan penggeledahan ternyata memang benar tidak ada apa-apa di sana karena tempat itu hanyalah tempat penduduk setempat untuk menikmati rokok ala Afghanistan yang sepertinya bukan rokok biasa ya. Lalu mereka pun kemudian pergi dengan sedikit kekecewaan karena informasi dari si informan mereka ternyata zong. Esok harinya John menemui Kolonel Fox untuk melaporkan bahwa informasi yang selama ini dia dapatkan dari informan pusat selalu mendapatkan zong. Kemudian Kolonel Fox memberikan saran agar John menggunakan caranya sendiri untuk mendapatkannya. Setelah mengobrol dengan sang kolonel, kemudian John bertemu dengan Declan yang dalam obrolan tersebut Declan memberikan informasi dengan memberikan foto seseorang bernama Faraj yang dicurigai kuat memiliki informasi penting tentang di mana markas para Taliban membuat persenjataan. Setelah John mendapatkan informasi tersebut, kemudian John mendatangi Ahmed yang sang penerjemah dan menanyakan apakah Ahmed tahu dan kenal dengan orang ini, yaitu si Faraj. Setelah melihatnya, ternyata Ahmed mengenalnya dan bahkan tahu di mana orang tersebut biasanya berada. Malam harinya John dan tim langsung mendatangi tempat biasa di mana si Faraj berada. Dengan tanpa basa-basi, John langsung meringkus si Faraj dan memasukkannya ke dalam mobil untuk kemudian dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Sesampainya di suatu tempat, lalu Faraj mulai diinterogasi dengan Ahmed sebagai penerjemah dan rupanya si Faraj mengenal Ahmed dan dia sangat membenci Ahmed karena dianggap sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Awalnya Faraj menolak memberikan informasi, tetapi setelah dibumbui dengan sedikit ancaman dan sogokan, akhirnya si Faraj menyetujui untuk memberikan informasi di mana para Taliban membuat bahan peledak rakitannya. Setelah pulang ke pangkalan, kemudian John menanyakan ke Eddie tentang beberapa isi pembicaraan yang diobrolkan Ahmed dengan Faraj. Yang kemudian Eddie menjelaskan bahwa memang Ahmed dan Faraj saling mengenal karena ternyata Ahmed memiliki sejarah yang cukup kelam, yaitu pernah menjadi gembong narkoba di mana itu adalah bisnis keluarga dan mereka pernah bekerja sama dengan para Taliban. Dan alasan kenapa Ahmed saat ini bekerja sama dengan tentara Amerika adalah karena Taliban telah membunuh anak kesayangannya. Esok harinya John dan tim berencana mendatangi dua tempat yang berbeda sesuai dengan informasi yang didapatkan dari si Faraj yang diduga kuat merupakan tempat di mana para Taliban menyimpan dan membuat persenjataannya. Setelah mengatur strategi, kemudian mereka bergegas menuju ke lokasi pertama. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba Ahmed meminta mobilnya segera dihentikan karena Ahmed merasakan ada yang tidak beres menurut instingnya. John pun menanyakan atas dasar apa Ahmed memiliki pendapat bahwa jalan tersebut mencurigakan. Kemudian Ahmed menjelaskan bahwa sedari awal si Hadi menjelaskan tentang rute ini
Dia sudah cukup curiga karena sekali lagi Ahmed memiliki pengalaman yang sangat banyak ketika dia masih aktif menjadi gembong narkoba dan bekerja sama dengan Taliban, jadi dia sudah tahu betul jalur-jalur mana saja yang aman dan tidak. Untuk mengkonfirmasi asumsi Ahmed tersebut, John menyuruh anak buahnya untuk meminta bantuan dari pusat untuk melihat titik koordinat di mana mereka saat ini berada lewat drone satelit. Setelah semua bersiap dan menunggu konfirmasi valid dari hasil penelusuran drone satelit, tiba-tiba terjadi keributan di mana Ahmed terlihat menodongkan pistol kepada si Hadi sambil mengatakan bahwa Hadi adalah pengkhianat dan dia membocorkan posisi mereka saat ini. Jika dilihat dari caranya tampak jelas sekali bahwa Ahmed memang dulunya mantan gembong narkoba. Bisa dilihat dari gaya tenangnya tapi beringas dengan tatapan tajam, yakin dan mengintimidasi. Setelah ditenangkan oleh John, akhirnya Ahmed pun tenang dan melepaskan si Hadi. Tidak lama kemudian anak buah John mengatakan hasil penelusuran yang dilakukan lewat drone satelit yang ternyata benar sekali bahwa di 8 km di depan sudah ditunggu oleh pasukan Taliban dengan kendaraan bersenjata lengkap. Setelah mendapatkan informasi atau konfirmasi tersebut, akhirnya John dan tim memutuskan untuk kembali ke markas. Di malam hari terlihat Ahmed menyempatkan pulang ke rumahnya. Di sana ada sang istri yang ternyata sedang hamil tua. Mereka membicarakan tentang harapan mereka yaitu mendapatkan visa khusus untuk pergi dari Afghanistan karena bagi mereka di sini sudah tidak aman lagi. Yang ternyata salah satu alasan Ahmed menjadi penerjemah tentara Amerika adalah karena pihak Amerika berjanji atau memberikan janji bagi setiap penerjemah akan memberikan perlindungan dan juga visa khusus untuk bisa berangkat ke Amerika. Esok harinya John dan tim berangkat ke lokasi kedua yaitu sebuah tempat bekas tambang yang berjarak sekitar 120 km dari pangkalan militer Amerika. Setibanya di tempat tujuan, terlihat beberapa orang lokal sedang membereskan banyak drum yang kemungkinan berisi oli atau semacamnya. Yang saat sampai di sana, John dan tim langsung mengamankan area dengan mengumpulkan semua orang yang ada di sana. Setelah dikumpulkan, kemudian Ahmed mulai menerangkan maksud dan tujuan mereka datang ke sana kepada seseorang yang mengaku pemilik tanah tersebut. Dan ternyata ada satu orang yang masih sedang dalam ruangan kecil dan dia langsung melaporkan hal tersebut ke atasan Taliban dan bos Taliban pun memerintahkan untuk mengarahkan pasukannya menuju tambang tersebut. Sementara itu Ahmed masih ngobrol dengan yang katanya pemilik tanah tersebut. Dan di sini kembali diperlihatkan insting kuat si Ahmed yang memang sudah terbentuk dari pengalamannya di masa lampau. Ahmed langsung memberitahukan John tentang penilaian bahwa ada yang tidak beres dari obrolan dan ekspresi yang diperlihatkan oleh si pemilik tanah tersebut. Dan John langsung memerintahkan pasukannya untuk mengecek lebih detail ke seluruh area tambang tersebut. Benar saja salah satu anggota pasukan John menemukan sebuah peti kemas dengan isi senjata AK-47 yang cukup banyak. Sementara itu John dan Ahmed menemukan sebuah tenda besar yang sangat mencurigakan, lalu John pun langsung mendekatinya dengan hati-hati dan memang benar saja terlihat banyak sekali rakitan bom yang ada di sana. Ketika John mendekat dan mengintip lebih ke dalam, terlihat ada beberapa tentara Taliban sedang melakukan interogasi terhadap Sandra sambil merekam aksi mereka tersebut. Dengan penemuan tersebut, John langsung memberitakan anak buahnya untuk segera melapor ke pangkalan pusat agar meminta bantuan tambahan pasukan udara karena dikhawatirkan terjadi kontak senjata dengan lebih banyak pasukan Taliban. Kemudian John dan satu anak buahnya langsung menyerang ke dalam dan berhasil melumpuhkan 4 tentara Taliban tersebut tanpa perlawanan yang berarti. Dan ternyata salah satu dari 4 pasukan Taliban tersebut adalah si sopir truk yang di awal film mobilnya meledak dan menewaskan si Jack dan si penerjemah. Setelah melumpuhkan seluruh pasukan Taliban yang ada di dalam tenda, John langsung memasang bom C4 untuk menghancurkan tempat tersebut dengan cara meledakkannya. Lalu John dan pasukan keluar dari tenda tersebut dan bersiap untuk berlindung dari ledakan yang sudah disetting si John dalam waktu 3 menit. Tapi tiba-tiba pasukan bantuan Taliban sudah tiba dan menyerang John yang mengakibatkan Eddie tertembak dan tewas seketika. Tak lama sang sniper pasukan John melaporkan bahwa dia melihat pasukan mobil Taliban dari arah utara sedang menuju ke arah mereka yang membuat semua pasukan tim John lumayan terlihat panik dan bersiap untuk menghalaunya. Tapi tiba-tiba lagi pasukan Taliban yang lainnya ternyata sudah datang dari arah bukit dan langsung membombardir mereka dengan peluru AK-47-nya. Situasi semakin tegang setelah Kerser yang mengoperasikan senjata otomatis di atas mobil tersebut tertembak yang membuat dia mati seketika. Setelah posisi mereka memang kurang menguntungkan karena berada di dalam posisi dikepung dari sono sini, situasi pun dibuat lebih tidak menguntungkan lagi karena pasukan Taliban terus berdatangan yang membuat mereka jelas kalah jumlah.
Situasi semakin parah setelah satu persatu anak buah John harus mati oleh serangan Taliban yang semakin membardir tanpa ampun tanpa jeda. Roket RPG, bom molotov, granat, lesatan ratusan peluru AK-47 terus berdatangan tanpa henti. Yang pada akhirnya menyisakan John dan Ahmed, si sang penerjemah, yang kemudian memutuskan untuk mengambil salah satu mobil pasukan Taliban dan kabur dari sana. Di tengah pelariannya, John kembali dihadapkan dengan situasi sial di mana ban mobil yang dikendarainya mengalami bocor yang alhasil memaksa mereka untuk melanjutkan pelariannya dengan beneran lari ke semak-semak dengan harapan bisa mempersulit pasukan Taliban dalam pencarian. Situasi si John dan Ahmed saat ini sangatlah rumit. Pertama karena pimpinan Taliban mengerahkan hampir semua pasukannya untuk mencarinya, ditambah pasukan Taliban jelas lebih mengenal medan di daerah situ ya daripada si John. Karena mereka memang hidup bertahun-tahun di daerah tersebut yang membuat kemungkinan besar mereka bisa menebak kemana perkiraan si John akan lari. Tak lama terlihat bala bantuan pasukan Amerika tiba di tambang yang sempat jadi medan perang tadi. Tapi jelas si John sudah tidak ada di sana karena saat ini si John berada sangat jauh dari lokasi tersebut. Hari semakin gelap, John memutuskan untuk istirahat dan bermalam di sana karena John yakin Taliban tidak akan melanjutkan pencariannya pada malam hari karena itu sangat tidak akan menguntungkan bagi mereka. Esok harinya pagi-pagi sekali terlihat pasukan Taliban sudah mulai menyisir kembali daerah perbukitan dan lembah untuk melanjutkan memburu si John dan Ahmed. Sementara itu John dan Ahmed bangun rada kesiangan yang sudah pasti karena kecapean yang membuat jarak mereka dengan pasukan Taliban semakin dekat. Pasukan Taliban sudah melihat pergerakan si John dan Ahmed yang baru saja berlari sehingga para pasukan Taliban semakin mempercepat larinya untuk memburu si John dan Ahmed. Medan perbukitan yang cukup terjal ikut mempersulit keadaan di mana John dan Ahmed harus meluncur dan berguling-guling ketika menuruni perbukitan yang membuat Ahmed yang notabene bukan seorang prajurit harus kehilangan AK-47-nya karena terlepas dari genggaman. Sesampainya di lembah, John dan Ahmed melanjutkan perjalanan dengan sangat hati-hati dan ternyata pasukan Taliban sudah ada di depan untuk menghadangnya karena memang mereka lebih menguasai medan daripada si John. Dengan hati-hati dan menggunakan metode penyergapan dan pembantaian yang senyap supaya tidak terdengar suara tembakan yang jelas akan membahayakan mereka karena sama saja dengan memberitahukan lokasi keberadaan mereka, John dan Ahmed berhasil membunuh tanpa riuh. Ketika John dan Ahmed kembali melanjutkan perjalanan dengan hati-hati dan mengendap-endap, tiba-tiba terdengar suara obrolan dari arah atas, tepat di atas kepala si John. Dan ketika John menoleh, benar sekali ada dua pasukan Taliban yang sedang memantau sekitar tetapi kebetulan tidak sedang melihat ke arah si John. Kemudian John memberikan isyarat kepada Ahmed untuk mundur alon-alon tanpa suara, namun kedua pasukan Taliban tersebut pas menoleh ke bawah tepat ke arah si John. Sempat terjadi adegan lucu ini di sini bercampur tegang dan deg-degan ketika pandangan mata si John dan dua pasukan Taliban tersebut bertemu. Mereka sepersekian detik sempat nge-freeze, entah karena sama-sama kaget mungkin. Sebelum akhirnya si John lebih cepat melesatkan tembakan ke arah mereka yang membuat mereka mati seketika. Jelas suara tembakan barusan mengundang pasukan Taliban yang lain untuk makin berdatangan ke arah John yang membuat baku tembak pun kembali terjadi yang sudah sangat jelas situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi si John dan Ahmed. Karena situasi sudah dipastikan sangat sulit bagi mereka, mereka pun memilih membalas tembakan sambil berlari menjauh lalu bersembunyi di dalam gua kecil yang trik ini pun cukup berhasil memberikan John dan Ahmed waktu dan jarak dengan pasukan Taliban. Setelah para pasukan Taliban pergi, John dan Ahmed pun keluar dari persembunyiannya dan berlari ke arah yang berlawanan untuk kembali melanjutkan pelariannya. Tidak terasa hari pun sudah sore. John dan Ahmed tiba di sebuah area yang mirip savana. Di sana terdapat sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai dan John pun memutuskan untuk bermalam di sana. Pagi-pagi mereka dibangunkan dengan suara radio milik pasukan Taliban yang John sempat curi. Yang dalam percakapan tersebut pasukan Taliban mengatakan mereka melihat rumah, yang artinya pasukan Taliban telah melihat rumah terbengkalai yang saat ini mereka gunakan. Ketika John sedang mengamati sekitar rumah, tiba-tiba tembakan pertama pasukan Taliban tepat di lengan kanannya John yang membuat si John langsung tersungkur. Disusul dengan berondongan tembakan lanjutan yang kembali mengenai pahanya si John yang membuat John cukup tidak berdaya. Sebelum sempat John keluar dari kagetnya, pasukan Taliban sudah mengepung John dan menodongkan senjatanya ke arahnya yang membuat si John mau tak mau memilih untuk menyerah. John tidak ditembak di tempat karena memang ternyata bos Taliban menginginkan John dan Ahmed dibawa dalam keadaan hidup-hidup untuk dijadikan sandera dan mungkin saja untuk dijadikan alat pertukaran yang memiliki peluang untuk menghasilkan cuan. Saat sedang diseret terlihat ada salah satu pasukan Taliban yang sangat bernafsu untuk membunuh si John namun dihalangi dan ditenangkan oleh temannya karena memang mereka diperintahkan untuk membawa si John dalam keadaan hidup-hidup.
Dalam keadaan oleng, si John kemudian diseret ke arah mobil untuk dibawa ke bos Taliban, tapi tiba-tiba Ahmed muncul dan membunuh mereka semua seperti seorang pahlawan dengan sedikit gaya gangsternya. Ahmed menghampiri John yang sudah setengah sadar teler. Sangat merepotkan memang bagi Ahmed untuk membawa si John dalam keadaan seperti ini, karena Ahmed sadar dia tidak bisa membawa si John dengan menggunakan mobil karena itu pasti akan sangat berbahaya bagi mereka berdua. Akhirnya si Ahmed memutuskan untuk membuat tandu sederhana dari susunan beberapa kayu yang kemudian digunakan untuk membawa si John dengan cara diseret oleh badannya. Perjalanan ini tidaklah mudah dan tidaklah dekat karena jarak mereka ke stasiun pangkalan militer Amerika masih puluhan kilometer. Ditambah medan yang harus tempuh sangatlah terjal dan berbatu sehingga membuat Ahmed dituntut mau gak mau harus mengandalkan seluruh kekuatan fisiknya. Dan itu sangat melelahkan. Setelah perjalanan yang melelahkan itu, Ahmed terlihat sangat peduli terhadap si John dengan sesekali memberikan John minum karena memang tidak punya makanan lain. Untuk membantu John tetap mendapatkan cairan dalam tubuhnya dan berharap John tetap tersadar. Berhari-hari Ahmed menggendong tubuh John melewati berbagai medan. Bahkan sesekali Ahmed harus bersembunyi saat tidak sengaja hampir berpapasan dengan pasukan Taliban. Setelah menempuh jarak yang sangat jauh, tibalah Ahmed ke sebuah perkampungan kecil. Lalu Ahmed memutuskan untuk membeli sebuah mobil bak bekas ini dengan kondisi seala kadarnya beserta beberapa karpet untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Baru jalan beberapa kilometer, Ahmed harus dihadapkan dengan segerombolan pasukan Taliban yang mobilnya mengalami mogok dan meminta tumpangan ke mobil yang dikendari oleh Ahmed. Salah satu scene yang menegangkan ini bagi saya ya nonton ini. Dimana dengan mencoba sekuat tenaga terlihat tenang, itu si Ahmed pun tak bisa menolak para pasukan Taliban ini untuk ikut menumpang di mobilnya tersebut. Keberuntungan sepertinya memang memihak pada Ahmed dan John kali ini, atau memang mereka dilindungi oleh si sutradara. Karena sampai dengan tujuan, para pasukan Taliban tidak menyimpan rasa curiga sedikit pun. Di perjalanan, Ahmed mampir ke penduduk lokal yang terlihat sedang berkumpul, lalu Ahmed meminta pertolongan kepada mereka untuk mendapatkan makanan, gerobak, dan obat analgesik atau obat anti nyeri untuk John, dan sebagai gantinya Ahmed memberikan mobilnya kepada penduduk lokal tersebut. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Ahmed kembali melanjutkan perjalanan yang kini menggunakan gerobak, di mana hal ini kembali membuat perjalanan terasa berat karena Ahmed harus mengeluarkan semua kemampuan fisiknya untuk mendorong gerobak yang berisi karpet dan si John di dalamnya. Siang berganti malam, malam pun berganti siang. Perjalanan yang memakan waktu dan tenaga luar biasa ini dilalui si Ahmed dengan sangat gigih dan ikhlas. Walaupun sesekali Ahmed berhenti saat tenaganya benar-benar tak kuat lagi untuk mendorong gerobak. Duduk istirahat memandang jauh entah kemana dengan mata yang berbinar dan seolah menangis tanpa air mata. Dengan tekad yang kuat dan dorongan tanggung jawab seorang suami kepada sang istri yang sedang hamil untuk mendapatkan visa khusus yang bisa membawa mereka pergi dari negara ini, Ahmed melanjutkan perjalanan mendorong gerobak dengan John di dalamnya meski dengan tertatih. Di perbukitan, Ahmed melihat bahwa pangkalan militer Bagram, tempat militer Amerika bermarkas, sudah terlihat dekat. Dan setelah penuh perjuangan yang menanjak, akhirnya Ahmed sampai di permukaan yang datar yang terdapat sebuah warung kecil yang menyediakan beberapa makanan dan minuman. Ahmed pun langsung berhenti dan membeli minuman dari warung tersebut. Belum hilang rasa capek, tiba-tiba datang segerombolan pasukan Taliban dengan membawa mobil bak dan berhenti tepat di dekat gerobak yang terdapat si John di dalamnya. Selagi salah satu dari mereka membeli minuman, ada salah satu anggota Taliban yang mendekati gerobak dan duduk di atasnya. Tentu saja hal tersebut yang membuat Ahmed sangat deg-degan dan mulai siap siaga untuk kemungkinan selanjutnya. Sesuai dugaan, anggota Taliban tersebut kemudian melihat ada sepasang kaki yang keluar dari ujung gerobak, yang tidak lain adalah kaki si John. Yang hal tersebut membuat dia penasaran dan mulai membuka bagian wajah si John yang tertutup kain. Tidak lama datang pasukan Amerika yang memang sedang melakukan pencarian atas keberadaan si John, dan si John pun langsung dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. 2 bulan kemudian kita diperlihatkan kondisi John yang kini sudah berada di rumahnya. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit sekitar 1 bulan lebih, terlihat Declan sedang mengunjungi John di rumahnya dan bercerita tentang kondisi Ahmed saat ini yang belum bisa mendapatkan visa khususnya karena ada beberapa kendala administrasi internal. Declan juga menceritakan bahwa
Cerita tentang perjuangan Ahmed membawa John di wilayah kekuasaan Taliban tanpa tertangkap telah menjadi perbincangan yang sangat populer atau sangat hangat di kalangan masyarakat lokal Afghanistan, yang hal itu membuat Ahmed terkenal di sana dan dianggap sebagai pahlawan rakyat oleh rakyat Afghanistan kecuali Taliban. Dan hal itu juga sudah jelas membuat sosok Ahmed dan keluarganya menjadi pelarian yang harus bersembunyi karena Ahmed adalah orang yang paling dicari oleh Taliban dan memiliki harga tinggi untuk siapa saja yang dapat menemukan dan membunuhnya. Dari cerita tersebut, John sudah bisa menyimpulkan bahwa situasi Ahmed saat ini sangatlah tidak aman di Afghanistan, dan John sebagai orang yang diselamatkan oleh Ahmed dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala merasa bahwa dirinya telah berhutang nyawa kepada Ahmed dan tidak bisa dibayar dengan apapun. Declan juga menceritakan bahwa adiknya Ahmed yang bernama Ali yang masih aktif menjadi gembong narkoba tahu keberadaan Ahmed saat ini, tapi Ali jelas tidak akan mengatakan apapun sebelum Amerika menyiapkan visa untuk kakaknya tersebut. Mendengar hal itu, John semakin sangat dibuat merasa bersalah terhadap Ahmed dan merasa orang yang paling bertanggung jawab dan wajib membantu Ahmed adalah hanya dia seorang, karena di samping dia berhutang nyawa, situasi dan kondisi Ahmed saat ini sangatlah sedang membutuhkan pertolongan. Hari demi hari, waktu demi waktu, John berjuang keras untuk mendapatkan visa khusus untuk Ahmed dan keluarganya. Namun tampaknya tidak semudah yang dibayangkan karena kantor imigrasi membutuhkan beberapa data penting tentang Ahmed dan keluarganya. Sulitnya untuk mendapatkan visa membuat John menjadi sedikit menggila karena amarah, sedih, dan khawatir yang bercampur tidak jelas jadi satu dalam pikirannya. Sampai-sampai dia berkali-kali memaki-maki petugas imigrasi di telepon dan bahkan sampai mengancam akan membunuhnya. Karena John sadar dan paham betul bahwa semakin lama visa tidak bisa didapatkan, maka semakin kecil juga kemungkinan Ahmed dan keluarganya akan selamat di Afghanistan. Sepertinya kesabaran John sudah mulai benar-benar habis. Dia memutuskan akan pergi menyelamatkan Ahmed sendirian, karena memang sepertinya dia harus melakukannya sendiri tanpa menunggu pihak imigrasi yang semakin kesini semakin kesono. Untuk mendukung niat John tersebut, Declan memberikan bantuan dengan menyiapkan tim tentara swasta atau tentara bayaran yang dipimpin oleh si Parker untuk membantu John, yang tentu saja dengan bayaran yang sangat sepadan. Di sisi lain, kita diperlihatkan keadaan Ahmed tampak sedang ada penyisiran di sebuah komplek yang dilakukan oleh pasukan Taliban, di mana area tersebut merupakan tempat persembunyian Ahmed dan keluarganya saat ini. Setelah melihat kedatangan pasukan Taliban di daerah tersebut, Ahmed langsung diberitahu oleh salah satu temannya supaya Ahmed siap-siap pergi dari sana, karena pasukan Taliban tengah menyisir satu persatu rumah yang ada di daerah itu. Mendengar hal itu, Ahmed langsung siap-siap untuk pergi dari pintu belakang. Dengan dipandu oleh temannya, Ahmed dan keluarganya berhasil kabur dari sana. Begitulah kira-kira keadaan Ahmed saat ini, di mana dia dan keluarganya sangat tidak aman dan terpaksa harus menjadi pelarian karena menjadi buronan nomor 1 oleh Taliban. Di sisi lain terlihat John sedang berpamitan kepada istrinya karena dia sudah bertekad bulat akan pergi menyelamatkan Ahmed dan keluarganya. Tampak istri John pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa merelakan dan mendukung karena dia sudah sangat paham betul dan mengerti tentang sifat John dan situasinya saat ini. Sebelum melancarkan aksinya, John pergi menemui sang kolonel di pangkalan militer yang tampak sudah ada Declan di ruangannya. Sedatangnya John di ruangan, kolonel lalu mengungkapkan tentang adanya komplain dari pihak imigrasi tentang sikap John saat menelepon petugas imigrasi dengan marah-marah dan bahkan terkesan mengancam. Tetapi John menegaskan bahwa kedatangannya ke sana bukan untuk mendengar ocehan atau omelan dari si pimpinannya tersebut, melainkan John datang ke sana adalah untuk menagih hutang nyawa kepada sang kolonel. Karena 8 tahun yang lalu di medan perang rupanya sang kolonel pernah diselamatkan oleh John, dan sekarang John menagih hutang nyawa tersebut dengan cara sang kolonel harus bisa mendapatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya bagaimanapun caranya. Setelah mengungkapkan maksud dan tujuannya, John lalu pergi begitu saja tanpa basa-basi dan pamitan. Siang itu juga John langsung berpamitan pergi untuk menemui pasukan si Parker, tentara swasta, untuk mendapatkan support teknis dalam misi penyelamatannya tersebut, dibarengi dengan tatapan kekhawatiran sang istri. Singkat cerita, John sudah sampai di pangkalan udara Kunduz, Afghanistan, di mana di sanalah markas dari pasukannya si Parker. Kedatangan John langsung disambut oleh Parker yang sudah menunggunya di sana. Parker tidak tahu kalau yang datang saat ini adalah John yang cerita perjuangannya sudah menyebar dan menjadi buah bibir. Karena saat ini John menggunakan visa dengan nama samaran lain yaitu Ron K. Fox dengan tujuan keamanan dalam misi penyelamatannya. Setelah mereka duduk dan mulai mengobrol, Parker menjelaskan bahwa pasukannya tidak bisa ikut dalam operasi penyelamatan jika harus berangkat saat ini juga.
dikarenakan ada perintah dari petinggi untuk menjalankan misi yang lain. Kecuali John mau menunggu 3 hari lagi, sementara John menginginkan mulai berangkat hari ini juga. Parker juga menjelaskan dia akan tetap membantu hanya sebatas penjemputan di titik yang disepakati. Walaupun kecewa, tapi John tidak bisa berbuat banyak. Mau tidak mau dia akan melakukan pencarian dan membawa Ahmed sendirian ke titik penjemputan. Tanpa berlama-lama, John pun langsung berangkat sendirian dengan menggunakan mobil dan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan yang disediakan oleh si Parker. Singkat waktu, John pun langsung menemui si Ali, adik kandung Ahmed yang masih aktif menjalankan bisnis haramnya. Setelah ngobrol beberapa saat, akhirnya John pun diberikan fasilitas berupa mobil truk yang biasa digunakan untuk angkut barang dagangannya Ali beserta sopirnya yang memang sudah punya surat izin untuk memasuki brigade Taliban. Di perjalanan mereka mulai memasuki kawasan kekuasaan Taliban dan mulai harus melewati pos pemeriksaan pertama. Aman di pos pemeriksaan pertama, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan setelah beberapa kilometer kembali mereka harus melewati pos pemeriksaan lapis kedua. Di pos kedua ini ternyata para penjaganya sangat berbeda ya. Walaupun sang sopir memiliki surat izin, tetap saja para penjaga menyuruh sang sopir untuk tetap turun dan mereka memaksa untuk melakukan pengecekan barang angkutan di belakang yang tentu saja ini akan mempersulit keadaan. Ketika penjaga membuka box angkutan satu persatu, John terpaksa membunuh 2 orang penjaga tersebut dan sialnya salah satu penjaga sempat melepaskan tembakan saat dibunuh oleh John tadi. Yang hal ini sangat berpotensi ada yang mendengar suara tembakan tersebut dan ya, suara tembakan tadi terdengar oleh salah satu anggota Taliban yang lain yang berada beberapa ratus kilometer dari sana. Akibatnya dia langsung melaporkan kejadian tersebut ke komandannya. Alhasil mobil truk yang ditumpangi si John pun itu dibuntuti dari belakang oleh salah satu tentara Taliban tersebut dengan tujuan untuk bisa mengetahui kemana tujuan akhir perjalanan si John. Apakah benar mereka adalah buronan Taliban selama ini? Di perjalanan, John diberitahu oleh Kolonel Fox bahwa visa khusus untuk Ahmed dan keluarganya sudah siap dan sudah dikirim ke pihak si Parker untuk bisa diserahkan langsung ke Ahmed dalam misi penjemputan nanti. Tentu saja berita ini sangat membuat John lebih mantap dalam perjalanannya atau dalam menjalankan misinya karena semua yang dibutuhkan dalam misi ini sudah benar-benar terpenuhi. Tak lama mereka pun sampai ke suatu tempat yang lumayan terpencil dan terlihat dari kejauhan Ahmed sedang memperbaiki mobilnya. John langsung memberitahukan informasi ini ke pihak si Parker untuk dapat dilakukan penjemputan di titik terdekat dari area tersebut. John kemudian menghampiri Ahmed dengan tenang agar tidak mencolok sambil menyapanya. Sontak terlihat ekspresi kaget di wajah Ahmed, hanya dia pun mencoba untuk tenang. Lalu John mengatakan bahwa dia sudah memiliki visa untuk mereka sekeluarga dan bisa membawa mereka pergi sekarang juga. Di tempat lain terlihat salah satu tentara Taliban yang membuntuti mereka sedang memperhatikan dari kejauhan dan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada sang komandan dan meyakinkan sang komandan bahwa mereka adalah benar-benar orang yang selama ini mereka cari, yaitu si John dan si Ahmed. Di tempat lain di markas Parker, salah satu anak buah Parker telah mengecek data John dan ditemukan bahwa ternyata Ron K. Fox adalah John Kenley itu sendiri yang kisahnya terkenal itu. Mendengar informasi tersebut, si Parker langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi pangkalan militer Amerika untuk mendapatkan support persenjataan yang lebih lengkap dan dia pun ikut turun tangan secara langsung sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada si John. Sementara itu John dan Ahmed langsung siap-siap untuk berangkat ke titik penjemputan. Bersama dengan itu pula tentara pasukan Taliban sudah mulai mendekat dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam perjalanan ternyata pasukan Taliban semakin mendekat mengejar truk yang ditumpangi si John dan si Ahmed sekeluarga sehingga baku tembak pun tak terelakkan lagi. Pertempuran pun berlanjut hingga ke titik penjemputan yang sudah dijadwalkan dengan pasukan Parker, yaitu di sebuah bendungan. Pasukan Taliban terus bertambah berdatangan yang membuat John dan Ahmed mulai kewalahan karena memang mereka sangat kalah jumlah. Apalagi ditambah peluru John habis yang membuat suasana menjadi semakin tidak menguntungkan. Tapi kemudian pasukan Parker dan bantuan militer Amerika datang dan langsung memberondong seluruh pasukan Taliban yang ada di sana sampai tak tersisa. Selesai dengan ketegangan, John dan Ahmed sekeluarga pun langsung dijemput dan dibawa ke pangkalan dan selanjutnya hidup bahagia bersama sekeluarga tercinta di Amerika. Tamat. Pesan yang mungkin bisa kita ambil dari film ini yaitu membayar hutang itu wajib ya, karena bisa jadi yang meminjamkan bukan berarti dia punya atau berkecukupan, tetapi lebih ke didorong oleh rasa ingin membantu secara tulus. Begitu. Oke, bye bye.